Pertanyaan besarnya adalah kenapa film ini bisa viral. Dan satu sisi kalau lu baca berita-berita yang lagi ada, itu menuai banyak kontroversi. Ada isu-isu soal masalah sexual harassment, Yes. isu soal LGBT juga, dan isu juga soal itu tadi terakhir, gereja. Wah. Jadi kita akan bahas soal masalah fantasi seksual. Apakah itu normal? Fantasi seks itu yang tadi gue bilang, ini gak boleh kita jadikan sesuatu yang normal. Dan kita melihat bahwa yang terjadi di gereja-gereja tersebut kebanyakan tuh ritual demi ritual. Gereja seharusnya tidak hadir sebagai bagian ritual keagamaan lu, tapi seharusnya gereja tuh hadir sampai pada kehidupan lu yang paling dalam. Mungkin film ini pada akhirnya mengangkat memang realitas yang terjadi, bahwa gereja itu cuman ritual doang, ritual keagamaan doang. Somehow kita nggak bisa tolong diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh yang layak untuk menolong kita. Hello God. Oh, telat datangnya. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan tentu saja Andre Tunggal atau Mickey Mouse hari ini lebih tepatnya karena dia pakai baju Mickey Mouse. Harusnya tulisnya di sini Dear David. Frontal banget ya ampun, ngomong apa kek dulu bilang, "Oh, terima kasih Tuhan kita udah di Kita episode langsung 45." otomatis masuk karena apa? Karena gue sangat yakin bahwa teman-teman juga penasaran dengan topik judul hot hari ini. Dear David, Dear Andre, dan teman-teman udah lihat di thumbnail ya. Hari ini Yoi. kita membahas satu film yang lagi viral di Indonesia. Belum seminggu by the way, film ini belum seminggu di Netflix. Trending nomor 1. Trending nomor 1, top 1 movie Dan ramai di Netflix. dibicarakan di kalangan anak-anak muda hari ini. Dan juga media. Mungkin kenapa itu menjadi pertanyaan, mungkin beberapa teman-teman mungkin sudah nonton, beberapa teman-teman mungkin belum. Tapi tentu saja video ini mengandung spoiler. Jadi buat teman-teman nonton Dear David dulu baru nonton kita. Cia. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa film ini bisa viral. Dan satu sisi kalau lu baca berita-berita yang lagi ada, itu menuai banyak kontroversi. Karena film ini bercerita tentang seorang anak remaja, SMA lebih tepatnya, pintar berprestasi dengan latar belakang mereka Kristen. Nah, Itu satu hal. jadi ceritanya begini dulu nih teman-teman. Tadi malam nih ya, waktu gue selesai pelayanan, terus kemudian ada yang sepertinya urgent banget mau telepon gitu ya. Wow, siapa tuh? Siapakah dia? Joko Ya. Anwar? Oh bukan. Terus kemudian di seberang sana, di suara telepon seberang sana, kok, kita mau angkat Dear David nggak katanya? Gitu. Kita mau angkat Dan Dear dia David. kayaknya sudah sangat bersemangat banget gitu ya. Banget kok. Sebenarnya gue juga udah lihat Dear David ini beberapa utas belakangan ya, mulai rame gitu. Sebenarnya ramenya karena gue berpikir awalnya tuh bercandaan karena si David jajetin Iya. Dear David terus kepalanya diganti si David. Banyak yang ganti pakai Iya kepalanya di kan. poster ya. Tapi lebih daripada itu gue cuma baca sekilas karena actually lagi banyak kerjaan. Tapi Wow. gue baru tahu juga waktu Julius jelasin bahwa wah ini ada banyak hal yang menarik loh. Jadi akhirnya gue putuskan untuk nonton. Betul. Dan setelah gue nonton gue merasa bahwa oke, ini beralasan banget dan sangat layak untuk kita segera ambil. Oh, nice banget. Asik ya. Nice banget ya. Karena apa? Karena sebenarnya film ini nih banyak hal yang harus kita bahas. Betul. Pertama kita melihat bahwa ada anak SMA yang sebenarnya kelihatan baik-baik saja. Seorang wanita muda berprestasi dengan nilai yang bagus mendapat beasiswa di SMA. Tapi ternyata dalam cerita film tersebut kemudian mendapatkan atau terjadi sebuah skandal karena dia bermain dengan fantasi seksualnya. Fantasi seksual yang ditulis di blog. Sekali lagi, episode ini mengandung spoiler. Iya, jadi sudah cukup tahu dan Udah dengar cukup tahu lah ya. Jadi selain itu, terus kemudian ada isu-isu soal masalah sexual harassment. Yes. Ya, jadi pelecehan seksual. Isu soal LGBT juga, dan isu juga soal itu yang tadi terakhir, gereja. Wow. Dan kenapa sampai ada scene Kristen di sana dan kemudian ini kita rasa kita harus bahas begitu Ini ya. kita rasa harus bahas. Karena sebenarnya ini adalah satu hal yang penting banget untuk kita bisa belajar sesuatu darinya ya. Satu cerita Fenomena ini. Dari fenomena ini, satu cerita penting yang perlu di teman-teman tahu adalah intinya tadi Ko Andre udah ngomong ada seorang anak remaja dengan fantasi seksualnya, dia tulis sebuah blog itu kesebar. Tanpa sengaja blog itu kesebar, terus orang-orang jadi baca, akhirnya ketahuan lah intinya. Iya. Ketahuan, dapat orang-orang jadi kayak lihat, wah ternyata anak ini yang berprestasi, ternyata dia pikirannya porno gitu. Iya. Sorry dan gimana. dia dibully sama satu sekolah akhirnya. Dibully sama satu sekolah. Ketika ketahuan. Iya. Tapi anyway
kayaknya kita perlu untuk melihat dulu bahwa kenapa film ini akhirnya jadi kontroversi. Yes. Ya, trending dan jadi kontroversi, ya. Ya, jadi teman-teman, tentu saja tim kita yang sangat luar biasa sudah menyediakan beberapa berita atau kritik dan review Tim dari yang luar biasa itu lagi makan arem-arem di depan kita. Jangan disebut dong. Ada beberapa kritik lah. Maaf kalau ada yang puasa. Stop. Stop. Ada beberapa kritik dari beberapa media dan juga pujian. Nah, yang pertama, a critical illustration of how Indonesian society often treats sex with folly and even worse, hypocrisy. Hypocrisy. Itu pertama. Jadi ada satu media bikin review. Jadi ini sutradaranya ya, kalau teman-teman lihat di atas, Bapak Lucky Kuswandi. Dia ngomong di review oleh media, dia bilang ini sebuah kritik ataupun pandangan terhadap ya, budaya bahwa, kita. Budaya kita yang sebenarnya hipokrit. Yang dalam sebutan dia munafik ya, munafik dengan isu-isu isu-isu seksual ya, begitu. Iya, isu-isu seksual. Karena film ini lumayan vulgarismenya lumayan tinggi. Cukup vulgar. Iya, dan ratingnya. Tapi anyway, buat teman-teman yang belum nonton, maksudnya nanti akan ada adegan-adegan yang sifatnya sensitif, mengarah ke sana. Meskipun tidak sampai gimana gitu, tapi kalau tadi waktu dalam perjalanan gue, dalam pikiran gue ya, wah seru nih. Wah ini kok maksudnya sudah mulai terbuka ya gitu ya. Even gue bukan orang yang maksudnya juga pro dengan sensor sana sensor sini ya. Iya. Dalam arti kan sekarang itu pokoknya wah itu maaf ya kelihatan bagaimana udah langsung sensor semua ya kan. Maksudnya kan agak terlalu gimana juga gitu. Terlalu gimana. Cuman adegan ciumannya dan sebagainya itu menurut gue sih wah itu sudah lumayan vulgar. Ya. Tapi anyway perfilman kita tahun 80-an udah begitu. Lah, bukannya banyak sensor dulu Justru enggak, bukan. Maksudnya perfilman kita di film-film bioskop itu udah banyak sebenarnya. Oh, tapi nggak disensor gitu-gitu? Tahun 80-an. Gua bukan orang film ya. Oh iya. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya nggak tahu. Intinya pokoknya gitu. Cuma mungkin perfilman Indonesia lagi move on lagi ke next step. Gitu. Iya. Ya, oke lah. Itu nanti kita akan bahas lah. Ya, apakah intinya tentang budaya Indonesia kita yang sering melihat seks sebagai hal yang tabu, mungkin lebih parah. Itu adalah sesuatu yang munafik. Gitu. Terus yang kedua, ini pandangan juga dari review untuk sutradara dan penulis. Seakan-akan mereka mengerti bahwa nggak ada tuh sebenarnya ending buat story about self-loathing, maksudnya membenci diri sendiri buat anak remaja dan bagaimana mereka mengerti tentang apa yang mereka inginkan. Nah, sama seperti fantasi rahasia, karena film itu membahas fantasi, adalah semua orang kan rahasiain. Semua orang tuh punya, menurut asumsinya semua orang punya fantasi seksual. Yes. Dan itu bukan untuk disebar gitu, untuk dirahasiakan untuk diri sendiri gitu. Ada sebagian netizen yang mengatakan ini mengglorifikasi pelecehan seksual. Mengglorifikasi pelecehan seksual. Filmnya mengarah ke sana emang ya. Kenapa bisa pelecehan seksual sebenarnya? Gue sebenarnya lumayan nangkep sih. Kan yang pelecehan seksual harusnya perempuan dong. Tapi di film itu si laki-laki mungkin karena ditunjukin foto badan bagus gitu atau gimana? Kalau gue melihat ada beberapa isu yang kita mesti bahas di sini nih. Menarik. Ya tentu saya supaya teman-teman bisa kita coba supaya bisa punya struktur untuk melihat ini hot podcast adalah yang pertama kita mau bahas dulu soal masalah fantasi seksual. Ya tadi kalau teman-teman lihat dari yang pro ya. Yang kemudian menyindir dan mengatakan bahwa ini hipokrit kok sebenarnya. Kita masing-masing punya fantasi seksual. Lalu kenapa lu mesti kritik? Kalau misalnya di dalam penggambaran film ini ada penggambaran fantasi seksualnya si perempuan, si Laras ya nama tokohnya, yang dia nulis di blognya dia ya, blog pribadi itu atau apa ya? Blog pribadi. Itu kayak blog pribadi, cerita bukan pribadi. Bukan buat diposting. Buat ininya dia sendiri dan dia menelusuri atau dia mengeksplorasi fantasi seksnya gitu ya. Iya. Mungkin layak kita bilang itu fantasi seks ya, karena memang dia sensual, erotis dan sebagainya penulisannya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita akan bahas soal masalah fantasi seksual. Apakah itu normal? Apakah semua orang punya fantasi seksual dan normal-normal saja untuk punya fantasi seksual dan menelusuri, mengeksplorasi fantasi seksual? Yes. Itu pertama. Yang kedua, kita akan bahas soal masalah
sexual harassment. Jadi Baca. dalam tokoh di sini ternyata si David itu atau laki-lakinya itu yang dapat sexual harassment ternyata. Iya, sexual harassment dalam pandangan beberapa orang. Loh, laki-lakinya dapat sexual harassment terus kemudian dianya dianya kemudian jatuh cinta pada orang yang melakukan sexual harassment kepada dia. David dan Laras. David dan Laras. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga kita akan bahas soal isu lesbianism. Wow. Ada isu lesbian di dalamnya juga. Iya. Ya kan? Iya. Relasi Di salah satu plotnya, lesbian. iya. Kayak gitu, ya. Dan yang tentu saja yang terakhir kita akan bahas tentang gereja. Jadi yang menarik dari cerita ini adalah backgroundnya Laras. Background dari tokoh-tokoh ini ternyata adalah agamanya Kristen. Most likely, jadi bukan most likely ya, hampir semua tokoh-tokohnya tuh penokohannya ada pada background keagamaan Kristen. Yes, yang dimana banyak adegan menunjukkan gereja, bahkan ada retret. Ada retret, ada doa bareng, kelompok kecil. Dan gitu. buat teman-teman Kristen di luar sana, budaya makan bakmi habis bergereja itu pun itu nggak usah ditunjukkan di dilanjutkan. filmnya. Itu lucu loh. Jadi Sebetulnya 4 hal banyak itu yang akan beres. kita bahas di dalam hot kali ini. Kita mulai dari yang pertama, fantasi seksual. Menurut lo, isu fantasi seksual ini kan sebenarnya jarang banget nih dibahas. Kenapa film ini bisa tiba-tiba ngomong fantasi seksual? Terus abis itu, apakah kita melihat ini fantasi seksual sebagai hal yang buruk? Apalagi kalau, anak-anak SMA, gua lu, gitu, kita punya fantasi seksual, apakah itu kita bisa lihat sebagai sesuatu yang buruk gitu? Di dunia nyata nih ya, bukan di film. Ini kan sebenarnya kalau kita mau bilang ini kan kayak semacam ada upaya untuk menormalisasikan. Mungkin menurut gua ya, si sutradara atau penulis naskah tidak bermaksud untuk menormalkan, tidak bermaksud ya. Tapi istilahnya dia cuma melihat bahwa ini lumrah loh. Iya, ini ngasih tahu isu ini ada. Isu ini ada dan maksudnya gini, hampir setiap kita tuh punya fantasi seksualnya kan? Oh iya, hampir. Iya kan, bisa dibilang begitu kan. Maksudnya gini, makanya kan kenapa dia bilang kok munafik banget gitu. Ini kan fantasi seksual, orang punya, dan ketika si Laras ini menuliskan dalam tulisan pribadi dia mengenai tulisan yang sifatnya sensual, erotis dan sebagainya, itu kan fantasi seksual. Apa bedanya dengan lu cuman ngebayangin di otak lu? You get the point? I get the point. So why you protest gitu? Iya. Iya kan? Nah, ini fenomena ini menarik ya, karena dia mengangkat latar belakang anak SMA. Dan who knows, kita teman-teman yang lagi nonton ya, who knows kita juga punya fantasi seksual. apalagi kalau udah SMA ya, SMP SMA itu kan sudah mulai eksplorasi ya. Iya, tapi menurut gue satu problemnya di sini. Tapi lu mau lanjut ngomong dulu nggak? Ya, ngomong dulu. Iya dah. Nih, ada satu problem yang menurut gue di sini nih. Banyak teman-teman SMA yang mungkin nggak tahu mereka tuh punya fantasi seksual mereka masing-masing. Ngerti nggak? Makanya ditunjukin di film ini gitu. Kalau apa yang kalian bayangkan tentang hal-hal berbau seksual, erotis dan sebagainya, itu adalah fantasi yang lu punya. Gitu, ngerti nggak? Jadi mungkin menurut gua satu arahan ada banyak dari teman-teman kita, bahkan gua nih pada saat SMA, gua nggak ngerti fantasi seksual itu apa. Definisinya. Iya, definisi, dan Tetapi lu melakukannya by praktikal ada. by pikiran ada. Apalagi kalau misalnya udah kena pornografi kan? Nah, udah kena pornografi, kita udah punya fantasi seksualnya udah terdikte sama pornografi. dan kita nggak tahu apakah itu Dan benar itu atau toksik, salah. itu bahaya Oh, banget. itu toksik. Bahaya Itu banget. toksik. Kenapa toksik? Gini loh, maksudnya gini. Itu kita akan bahas point of view-nya yang lain. Kenapa toksik? Karena gini. Kita akhirnya membayangkan seks itu hanya sesederhana pengumbaran hawa nafsu. Padahal sebenarnya bukan seksualitas, hubungan seks, ya, itu adalah sesuatu yang di dalam kekristenan adalah sesuatu yang kudus dan indah. Bukan sesuatu yang dieksploitasi untuk sesuka-sukanya untuk lu mau. Gua argumennya paling simpelnya kayak begini. Nafsu makan. Iya. Lu setuju nggak bahwa nafsu makan yang dieksploitasi berlebihan itu bikin lu jelek banget? Iya. Gua setuju. Nafsu makan berlebihan itu jelek banget. Jadi ketika lu ikutin your craving, lu punya nafsu makan, lu ikutin aja terus, lu makan, itu akan bikin badan lu hancur. Iya, betul. Meskipun tidak hari itu. Nah, gua boleh bilang bahwa kita punya keinginan untuk dengan berfantasi seksual. sexual things itu, ketika diumbar, diikuti begitu saja, maka itu berbahaya. Itu tidak pada tempatnya. Makanya kan pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada
waktunya. Wah. Nah, kadang kita tuh ketidakmampuan kita adalah kita tuh tidak mampu untuk menahan diri untuk waktunya. Kita ingin semuanya cepat, gratifikasi, gitu kan? Hari ini apalagi dunia kita dibuat untuk mengikuti keinginan kita. Kita misalnya nunggu Gojek. gosen, Iya, Gojek. jadi sebut nama ya. Gak apa-apa. Makanan, ya itu Iya dah. Gojek Iya, lah, iya. GoFood ya. Iya. Kita nunggu hanya karena delay 5 menit kita nggak mau, kita langsung reject, kita mau yang lain. Karena apa? Karena kita difasilitasi untuk sesuatu yang gratifikasi cepat dan instan. Dan pornografi itu adalah jalan pintas untuk melakukan gratifikasi seksualitas lu. Pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan seksual. kebutuhan. Padahal itu kan ada waktunya. Di dalam kekristenan tuh ada waktunya dalam koridor apa? Dalam koridor pernikahan. Malah Yesus kan bilang. Kan orang bilang begini, kalau gitu salah siapa? Kalau gue punya fantasi seks, semua orang punya fantasi seks, normal kan? Lu lupa. Yesus bilang begini, Orang yang jangan berzina. iya. Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita, lalu kemudian menginginkannya dalam hatinya, maka dia telah berzina. Ketika dikatakan menginginkannya, itu tuh lagi ngomong tentang apa sih? Di sini. Bukan di dalam Tindakan. gestur fisik. Bukan dalam gestur misalnya lu sama pelacur, bukan dalam gestur lu melakukan hubungan seks, tapi gesturnya di sini. Di mind. Sehingga fantasi seks itu yang tadi gue bilang, ini gak boleh kita jadikan sesuatu yang normal. Iya. Maksudnya normal itu adalah, oh gak apa-apa, Iya. lu berfantasi dengan pikiran lu. Mm. You know, yang bermasalah tuh hanya di sini lu. Iya. Lu sepakat dulu nggak? Maksudnya gini, ibarat kayak misalnya restoran, lu masak Nasi goreng. di restoran. Arem-arem. Oh, iya. Itu kan. Makanan yang keluar itu, yang disajikan kepada pelanggan lu adalah makanan yang pelanggan lu nikmatin. Iya. Lu setuju nggak bahwa kualitas dapurnya itu menentukan kualitas makanan? Gue setuju. Setuju banget dong. Setuju banget. Gitu. Pengalaman, betul. Iya kan? Ketika dapurnya itu jorok, kotor. maka kualitas makanannya kan jorok. Iya. That's the way you're taught. Ketika otak lu itu clean, indah, maka akan Outputnya. kelihatan dari hidup lu, kelihatan dari the way you live, akan kelihatan. Tapi kalau lu merasa gini, kan kotornya di sini doang, tapi di depan gua nggak perkosa orang, gua misalnya ya, gua nggak lecehin orang, gua nggak apa-apa gitu, misalnya ya, Iya. itu harshly ngomong ya, sorry, lu salah. Iya. Lu keliru karena di sini lu nggak bisa kendali. Iya. Ketika lu nggak bisa kendali, ada kesempatan untuk lu bisa melakukannya. Lu bisa lakuin. Iya. Kurang lebih tuh kayak teman-teman banyak yang ngomong gini kali ya. Ya nggak apa-apa lah gue bayangin tentang dia gini-gini. Toh gue nggak nyakitin dia, gue nggak ngasarin dia atau gimana. Gue cuma bayangin di sini doang. Toh dia nggak rugi. Nah, pengendalian diri itu dimulai di sini kan. Hmm. Semua dimulai itu dari diri kita. Bukan pengendalian diri itu, oh enggak. Gini loh, misalnya contoh begini. Ada orang yang mengatakan di dalam diskusi gini, oh kita toleran kok. Kita toleran sama lo orang misalnya. Iya. Buktinya apa? Kita nggak ngerampok lu. Hmm. Buktinya apa? Kita nggak, sorry ya, Iya. kita nggak perkosa lu. Kita toleran kok. Apakah itu toleran? Itu toleran dari mana? Apakah toleran berarti karena saya tidak melakukan sesuatu? Salah. Toleran itu sifatnya adalah aktif. Bukan karena tidak melakukan sesuatu. Lu bisa saja tidak membunuh, tapi dalam hati lu benci orang. Berarti Bukan lu- kalau membunuh orang secara karakter. Lu bisa saja tidak mencuri, tapi dalam hati lu bisa lakukan banyak hal yang nggak seharusnya. Iya. That's why kenapa kekristenan itu bukan soal masalah sikap saja, tapi soal di sini. Pengendalian Oh, di sini. diri, pengendalian hati. Jadi gue nggak sepakat kalau misalnya dibilang bahwa fantasi seksual itu lu bebas gitu. Gue nggak sepakat karena itu nggak begitu gitu. Lu harus mengendalikan diri lu dulu, mengendalikan pikiran lu, hati lu gitu. Berarti struggle-nya adalah di pengendalian diri itu. Struggle-nya ada di sana. Jadi kalau misalnya bilang lu nggak apa-apa fantasi seks asal nggak ketahuan orang atau asal nggak gini, gue nggak sepakat. Jujur aja dah, kita kan pasti punya itu gitu Punya kan. itu, Punya iya. itu. Maksudnya kita ada keinginan untuk itu, pasti ada. Tetapi kan ada. tidak semua keinginan kita itu harus kita ikutin. Kalau semua orang hanya mengikuti dirinya, keinginannya sendiri, Chaos. chaos. Bahkan even pada dunia yang
paling menjunjung yang namanya hak asasi manusia sekalipun, itu ada batasnya. Di mana keinginanmu tidak semua kamu harus ini. Ketika keinginanmu melanggar privasi orang, melanggar hak orang, maka itu disebut pelanggaran. Tetapi kekristenan kan tidak pada melanggar privasi orang. Tapi kekristenan itu ada pada melanggar kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Wow, itu baru fantasi. Lebih keren kan? Lebih ini banget kan? Lebih nembok wall gitu, break the wall gitu, nembus tuh tembok. Iya, lu jangan ini kena gua. Oke, gua rasa cukup, itu yang satu ya. Kita ngomongin fantasi seksual barusan. Kita move on nih ke yang kedua. Apa yang kedua? Gua lupa. Apa kok? Yang kedua apa tuh? Aram-aram. Nasi goreng. Enggak ya? Dia lupa beneran. Enggak, gua lupa beneran. Dia lupa beneran. Gua beneran lupa nih ke teman-teman. Apa tadi yang kedua? Sexual harassment. Yang ketiga gua ingat. Sexual harassment. Yang gereja buat terakhir ya. Oh, yang gereja sexual harassment. Best for last. Sexual harassment. Pelecehan seksual. Tapi gua melihat sebuah pola nih di sini. Dari lu lompat ke yang namanya fantasi seksual, itu yang hanya terjadi di pikiran lu, lompat ke tindakan lu. Yaitu melecehkan temen lu, saudara lu, siapapun itu gitu. Lu lompat ke tindakan. Berarti kalau misalkan kita stop di fantasi seksual, berarti sexual harassment tuh seharusnya nggak ada dong. Iya, mendingan ya. Maksudnya mendingan ketika apa? Lu bisa pada akhirnya tidak melakukannya dalam tindakan. Syukur. Kenapa di film ini sexual harassment ditekan? Bukan, maksudnya kan si cowok itu kan sebenarnya mengalami sexual harassment. Oh, si cowok. Lu lihat, maksudnya kalau lu lihat kan ceweknya nggak ngalamin gimana, nggak ada isu kayak ceweknya di sexual harassment. Iya, tapi ketika blog itu kesebar, si cowoknya yang di sexual harassment, maksudnya itu pelecehan seksual karena ibaratnya gini, contoh ya, misalnya lu jadi objek. Gue jadi objek. Lu jadi objek untuk orang berfantasi seksual dan kemudian sekali lagi bukan bilang larasnya ini bejat ya, enggak ya. Yeah. Enggak ngomong tokoh larasnya bejat, tapi maksudnya pada akhirnya tuh si cowok itu akhirnya dinormalisasi kayak kan ada scene cowoknya main bola tuh. Yeah. Terus cewek-cewek, David buka bajunya dong gitu kan. Gue jadi David. Itu kan sexual harassment. Oh enggak ya. Kalau misalnya cewek yang lagi katakanlah lagi main bola, terus cowok-cowok teriak, buka bajunya dong. Sexual harassment. Sexual harassment. Iya dong. Iya. Kayak itu kan kalau dalam istilah sekarang kan catcalling kan. Cowoknya juga di catcall. Akhirnya kan dalam scene-scene tertentu si David ini kelihatan emosinya jadi nggak stabil tuh. Oh iya, benar. Lu lihat ya? Benar. Jadi dia kayak ada dalam pressure. Ada faktor pressure itu ya. Nah, jadi maksud gue tuh gini, ini akhirnya gue sadarin, oh iya ya, ternyata yang namanya kayak kita berpikir bahwa pelecehan seksual kepada laki-laki itu nggak apa-apa, karena yang nggak boleh itu kepada perempuan doang. Buat gue sih ini keliru nih gitu. Nah, film ini menunjukin satu sisi lain yang menarik, satu pandangan bahwa sebenarnya akhirnya cewek-cewek yang catcalling cowok juga itu jadi satu yang problem. Harusnya nggak boleh loh gitu kan. Jadi itu kan satu mungkin budaya yang diwariskan tuh kalau kita pakai label toxic masculinity. Iya. Di mana kayak laki-laki lah yang berhak untuk kemudian berhak untuk di mana perempuan itu hanya jadi objek seksualnya. Dan laki-laki lah pelakunya, gitu kan. Padahal sebenarnya di satu sisi yang lain perempuan bisa melakukannya. Lu ingat kasus J di Jambi? Ingat baru-baru ini? Iya. Apa tuh? Kita nggak angkat di hot. Oh ya tentu saja. Ya kayaknya belum perlu gitu. Tapi akhirnya kan nyangkut nih. Apa? Nyangkut aja. Jadi ada seorang ibu. Nah, nanti ditampilin aja nih di ini kan ya. Boleh beritanya. Jadi seorang ibu. Gimana? Mamut. Ya mamut. Mama muda. Yang gue nggak enak ngomongnya, yang mengeksploitasi anak-anak, yang melecehkan anak-anak laki-laki, melecehkan seksual, pelecehan seksual. Iya, melecehkan. Dan disuruh seksual. Disuruh untuk memegang bagian yang sensitifnya, dan disuruh nonton film porno, terus kemudian memuaskan hawa nafsunya dia sebagai perempuan. Bayangin. Gue yang lucu, gue bayangin, gue takut. Gue waktu lihat itu pertama kali di Twitter, gue waktu muncul terus kemudian ada yang komen Sherlock dong.
cowok, Iya, maksudnya dia minta, mau gua mau minta gitu. cewek ya kan? Iya. Gua ngerti pola pikirnya di sini. Gua ngakak ketawa tapi sekaligus sedih. Karena apa? Karena lu bisa bayangin nggak? Jadi manusia itu manusia yang cuma di drive oleh keinginan seksualnya. You happy nggak? Lu happy nggak? Lu jadi manusia yang cuma di drive oleh keinginan seksual. Iya. Makanya kan ada istilah ada istilah mokondo. Gua nggak tahu. Itu istilah apa tuh? Itu istilah sebutan untuk modal. Maaf. Nggak jadi, nggak usah disebut. Gua tahu. Ya. Ini sorry ya, sudah, nggak usah dilanjutin. Nggak usah disebut. Kenapa istilah itu muncul? Karena itu orang yang cuma di drive oleh keinginan seksualnya. Di drive oleh apa indahnya hidup seperti itu. You get it nggak? Iya, gue kayak maksudnya lu tuh mendapatkan hidup yang makanya gue kayaknya nggak ketemu satu istilah yang lain ya selain indah, beautiful life. Meskipun kayak feminin, tapi gue percaya bahwa even laki-laki dan perempuan kita harus menghidupi hidup yang indah. Khususnya kehidupan seksual yang indah. Termasuk dalam hal seksual. Jadi jangan sampai kita tuh hidup di drive oleh keinginan libido. Wah. Di drive oleh hawa nafsu, di drive oleh keinginan. Itu kan kalau gua memilih untuk tidak mau menghidupi hidup kayak gitu. Iya. Karena apa indahnya hidup kayak begitu. Terus ada teman-teman di sini yang mungkin ngomong, tapi kok kan libido tuh salah satu bagian penting di dalam hidup kita. Keinginan seksual kita di drive oleh libido. Banyak yang bilang mungkin ya masa kita menolak libido kita sendiri untuk mengikuti hawa nafsu seksual gitu. Hawa nafsu makan lu juga bagian penting dalam hidup lu. Iya. Untuk lu mau makan. Iya, tapi itu kan gak diatur sama libido. The point is mau libido kan mau apa tuh. The point is itu kan namanya saja keinginan kan sama aja. Jadi keinginan itu akan menjadi indah ketika keinginan itu menjadi keinginan yang berkenan kepada Tuhan. Berarti satu sisi melawan keinginan diri sendiri dong. Iya dong. Emangnya keinginan lu harus lu ikutin terus? Kan enggak. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi menjadi orang yang tidak selalu diikuti keinginannya dan menerimanya dengan happy dengannya itu lu happy banget. Lu setuju gak? Gue akan berusaha setuju, tapi yes, gue setuju. Jadi maksudnya keinginan lu nggak lu ikutin terus dan lu oke dengan itu dan lu happy dengan itu. Lu jadi manusia happy banget gak? Happy banget. Karena yang namanya keinginan lu bisa kontrol gak? Bisa. Maksudnya iya bisa kontrol. Maksudnya tuh namanya keinginan tuh bisa muncul itu lu nggak bisa hentikan. Setuju gak? Gue setuju. Lu di jalan lu ketemu dengan orang yang istilahnya buang sampah sembarangan, lu sebel, pengen lu tampol mukanya, gitu kan? Tapi keinginan lu bisa kendalikan. Iya. Maksudnya munculnya keinginan itu somehow nggak bisa lu kendalikan, munculnya. Iya. Tetapi ketika dia muncul dan lu bisa mengendalikan diri lu, wah indah banget. Dan lu happy dengan itu. Iya. Dan satu sisi poin positif juga buat lu ya. Analoginya mungkin gini ya, kalau lu lagi di jalan, lu ketemu ada bakwan menarik banget nih. Let's say bakwan, terus lu lagi diet. Pasti ada keinginan lu untuk mau bakwan itu dong. Iya banget. Untuk memuaskan nafsu. Jangan kan gitu di kantor ada yang suka arah-arah ngilerin kan? Oh iya, benar. Cie yang lagi diet. Gitu. Iya, ada banyak godaan gitu. Cuma kalau lu kurang ajar, netizen ketawa di sana. Iya netizen. Kalau balik lagi, kalau ada yang let's say godain dan sebagainya, tapi lu bisa mengendalikan diri lu bilang ke kepala lu sendiri, enggak, gue harus berani lawan, gue mau kurus, gue mau sehat, well-being gue mau sehat. Lu pasti akan berusaha untuk menjauhkan diri lu dari godaan itu dong. Same way berlaku dengan fantasi seksual dan keinginan seksual sebagainya. Bisa gue bilang gitu lah ya, kurang lebih ya. Nice. Nah kita move on ke yang ketiga. Kali ini gue inget lesbian. Jadi teman-teman, di bagian film itu ada salah satu tokoh pendukung utama yang namanya adalah nonton sendiri. Gak apa-apa kali. Oh iya, namanya adalah Dila. Si Dila ini adalah seorang lesbian. Di akhir film dikasih tahu kalau dia memiliki sayang ke Laras yang juga adalah seorang perempuan tapi lebih dari teman. Nah, menurut lu scene itu lumayan mengharukan ya. Buat gue lumayan mengharukan. Iya, lumayan mengharukan. Karena mengakui diri memiliki ketertarikan sesama karena jenis. Karena dia takut ketika dia ngaku bahwa dia ketertarikan sama jenis terus Laras tinggalin dia. Iya. Gitu loh, karena Laras itu straight ya, gitu, nggak lesbian.
Ya, maksudnya gini ya, ini please jangan dulu menghakimi Disalah-sangka. kami berdua. Ya, kami berdua tidak melegalkan untuk tindakan-tindakan itu. Cuman gini, somehow pertama dulu yang gue mesti bilang, kadang ada orang-orang yang belum mampu sebenarnya, belum bisa. Ini teman-teman yang nonton mungkin Anda masih SMA atau lagi kuliah gitu ya. Kadang ada orang yang belum mampu untuk mendefinisikan seksualitasnya dia. Oh. Contohnya, gue masih bingung dengan seksualitas gue misalnya ya. Jadi gue nih straight atau gue nih gimana gitu ya. Iya. Kok gue kayak sama, ini misal kalau konteksnya perempuan, cowok-cowok banyak ngecewain gue. Emang cowok tuh maaf ya, Bang BCA, Bang Dana, ya. maaf ya. Udahlah, gue lebih nyaman dengan cewek. Iya. Tapi karena exposure dari media kita hari ini yang menormalisasikan LGBT things, akhirnya mereka ini akhirnya mendefinisikan dirinya, oh apa mungkin gue memang lesbian ya? Iya. Lu ngerti gak? Oh, gua ngerti. Jadi itu sebenarnya kebingungan yang lu sebenarnya belum bisa temukan proporsi-proporsi yang benar. Langsung lu mengambil kesimpulan bahwa lu lesbian. Padahal mungkin belum tentu lu lesbian gitu loh. Iya, get the point. Lu hanya kepahitan dengan Ya. Atau mungkin dalam gestur yang lain bukan relasi romantis. Misalnya lu kecewa dengan orang tua. Lu kecewa dengan figur orang tua yang mungkin katakanlah mengecewakan, kekerasan, atau mungkin tidak hadir. Sehingga lu mencari, lu tanpa sadar lu punya kehausan untuk figur tertentu. Iya. Dan akhirnya entah bagaimana lu merasakan yang namanya rasa romantis dengan sesama jenis. Lalu lu ambil kesimpulan bahwa gua nih homoseksual. Gua rasa hati-hati. Jangan-jangan lu tuh mengalami yang namanya kebingungan orientasi seks. Karena belum tentu bahwa itu adalah the only one atau kesimpulan dari orientasi seksual lu. Iya. Jangan terlalu Itu hal pertama lompat yang gua mau kepada bilang. fakta yang belum tentu pasti ya. Iya. Iya. Karena gini loh, maksudnya gini. Contoh ya, ini gue meskipun gue agak simplifikasi, tapi gue rasa cukup mewakili. Bahwa misalnya gini, dulu waktu kecil nih, gue tuh paling benci makan sayur. Ya. Benci banget makan sayur. Pokoknya kalau misalnya nyokap masak sayur, gue nggak bakal sentuh. Iya, yang lu sentuh. Hobi gue yang goreng-goreng. lain. Goreng-goreng, itu gue seneng banget. Sehingga waktu kecil gue nggak pernah membayangkan bahwa gue akan makan makanan yang bagaimana. Karena pokoknya goreng itu gue paling suka. Sampai until SMP atau SMA ya. Tahu-tahu selera gue berubah aja. Gue senang makan sayur jadinya. Karena nggak tahu. I don't know. Jadi maksud gue tuh selera itu bisa berubah. Makanya tadi gue bilang mungkin terdengar simplifikasi, tapi ada satu pilihan, ada satu kebenaran bahwa yang lu suka hari ini belum tentu itu lu suka ke depannya. Belum tentu itu lu. Ya. Yang lu suka hari ini belum tentu itu lu. Dan belum tentu itu satu-satunya. Ya ke depan. Yes. Jadi apakah dengan menyebut diri sebagai lesbian atau gay itu menjadi kesimpulan final? Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua, kalau misalkan saat ini gue terjebak di dalam kelabilan itu, gue harus ngapain? Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan gue melihat teman gue terjebak dalam kelabilan itu, gue harus ngapain? Itu yang kedua tuh. Wah, ribet ya. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya gue terjebak dalam kelabilan itu, makanya therefore gue rasa gini, makanya kita harus mencoba untuk membatasi diri dulu. Ibarat kayak misalnya gini, kalau contoh, gue kasih contoh lagi ya, misalnya lu tuh sudah obesitas, Iya. terus lu nggak bisa kendalikan diri lu dengan makanan, yang lu mesti lakukan apa? Stop. Stop. Diet. Caranya bagaimana? Cari pertolongan. Need help. Iya, maybe. itu gue setuju. Harus cari pertolongan, ya. Karena kita somehow kita nggak bisa tolong diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh yang layak untuk menolong kita. Hello God.
Oh, telat datangnya. Biarlah HelloGuard Download menemani HelloGuard. dan menolong teman-teman. Download HelloGuard sekarang karena kita punya aplikasi yang akan menolong teman-teman untuk tidak bergumul sendirian. Betul. Ya, kita akan sama-sama ada dalam satu komunitas yang juga bergumul bareng-bareng, dan juga ada orang-orang yang udah pernah lewatin Betul. masa-masa krisis tersebut dalam hidupnya dan dia bisa Betul. berbagi, teman-teman ya. Tanpa sikap menghakimi, kita hadir Iya. dan menemani. Jangan seperti Laras yang cuman ada di dalam ininya sendiri gitu ya. Jangan seperti Laras yang ada di dalam. Jangan lupa kita akan bahas yang bagian gereja itu Iya, penting ini, ya. iya. Itu Makanya penting. gue mau langsung lompat ke sini. Kadang-kadang karena somehow Oh, iya. mungkin teman-teman juga relate ya. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh kita tuh punya diri kompleks banget. Gue harus akui bahwa generasi muda zaman sekarang tuh lebih aware dengan banyak hal. Aware dengan mungkin seksualitasnya, aware dengan dirinya, rasa mental health-nya. Kalau zaman dulu tuh mana ada pikiran untuk mau aware dengan gitu-gituan. Hidup udah terlalu kompleks, terlalu cepat, tuntutannya terlalu banyak. Tapi sekarang ini kayak kita punya kenyamanan yang bisa memberi ruang buat kita untuk memikirkan melihat itu. hal-hal baru. Iya. Ya, exposure media dan exposure definisinya terlalu banyak sehingga kita bisa ternyata gue begini gitu. Balik sebentar ke yang pertama. Yang ketiga dulu. Apa? Yang tadi yang lesbian. Kita balik ke sana. Gue tadi mau bilang. Pertanyaan lu belum selesai. Iya. Cuma maksudnya mau balik ke situ Iya, dulu. terus. Kalau tentang HelloGuard ya kita hadir buat nemenin lah teman-teman dalam pergumulan itu. Nah, sampai di situ. Oh iya. Masuk ke lu lagi nih sekarang. Kita udah pernah bikin konten LGBT ya. Nah, makanya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau gue berada dalam kebingungan itu, gue akan cari orang lain yang bisa dipercaya untuk karakter kriterianya apa. Yang pertama, orang tersebut bijaksana. Orang tersebut punya pandangan rohani yang baik, sehat, ya, dan bisa dipercaya. Gak ember, gak ngomong kemana-mana gitu. Yeah. Karena menurut gue bahaya kalau misalnya lu ini ke ember kemana-mana, itu nggak enak tuh, sangat nggak enak. Betul. Kenapa tuh 3? Nggak, udah 3 itu atau bakal ada lagi nih? Itu dulu untuk pertolongan pertama. Gue mau bilang kenapa yang lu sebut kok cocok banget kriteria sama gue. Dia ketawa. Dia batuk. Oke. Buat wrap up yang tadi, sorry itu sedikit jokes. Buat wrap up yang tadi, yang pertama cari orang yang bijaksana. Si Ko Andre lagi speechless, teman-teman semua. Hal ini sering terjadi di HelloGuard on Topic. Dasar rohani yang sehat. Dasar rohani yang sehat. Sehat ya. Karena kebanyakan orang melihat rohani itu cuma berdasarkan dia mah rajin berdoa. Iya. Dia mah rajin ke gereja. Tapi gitu. sebenarnya Enggak, no. Itu cuma yang kelihatan. Kalau lu bisa lihat rohani orang sehat atau enggak tuh lu lihat dari bagaimana the way dia pikir dan the way dia bersikap. Kayak gitu sih. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa jaga atau nggak ember kemana-mana gitu. Maksudnya orang yang bisa keep privacy lu dengan baik, dengan tepat privacy. Ya. Maksudnya jangan sampai terus dia pasang di status gitu, mati deh gitu. Saya lagi menemani seorang yang bergumul dengan LGBT. Ya itu masih mendingan. Itu masih mendingan. Kalau udah nyebut nama, Ya. celaka. Oh gini. Ya udah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau misalnya teman kita sedang ada dalam posisi-posisi kayak begitu, gue rasa sikap Laras bagus. Gue setuju. Ketika si Dila ngomong gue takut kehilangan lu karena gue sayang sama lu dan so on. Terus Laras bilang kenapa lu nggak bilang gitu. Terus kemudian dia menerima Laras apa adanya dengan baik. Itu gue setuju. Gue bilang gini loh, kasih itu artikulasinya remember this. Kasih itu artikulasinya tidak selalu sama dengan erotis. Kasih itu tidak selalu artikulasinya adalah seks. Kasih itu bisa menjadi satu kasih yang netral. Iya. Yang kasih pertemanan, kan si Dila bilang gue cinta lu lebih dari teman. Definisinya cinta lebih dari teman apa? Pacar. Salah, yakin satu-satunya itu. Buat Dila iya. Buat Dila kan. Iya, tapi sebenarnya kalau kita kritisi perkataan Dila, gue cinta lu lebih dari teman, gue kasih lu sama lebih dari teman. Apakah yang lebih dari teman satu-satunya adalah pacar? Apa yang lebih dari teman? Keluarga. Parents. Kasih Tuhan.
Agape. Dia emang rohani banget. Thank you. Makanya itu tadi kriteria itu kan. Jadi maksudnya gini, ketika Dila mendefinisikannya sebagai aku cinta kamu, aku sayang sama kamu lebih dari teman, itu nggak selalu pacar loh. Iya. Baik Dila maupun Laras harus sadar itu, bahwa nggak selalu pada hubungan romantis. Kasih itu sendiri bisa diarahkan, kan saya bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi maksudnya tuh sahabat kan, kalau kita bilang teman, lebihnya tuh apa? Sahabat. Sorry, gue salfok. Adi tadi ngeluarin gelas. Amsalnya yang barusan lu sebut tuh ada ayatnya. Iya. Lebih dari teman tuh sahabat. Iya. Sahabat itu lebih lagi saudara. Ya kenapa lu ujungnya mesti jadi Pacar. Jadi ketika teman lu bergumul dalam itu, ya hadirlah sebagai sahabat yang bukan istilahnya menghakimi dia, tapi hadirlah sebagai sahabat yang mendampingi dia, Yang menemani. sahabat yang juga menolong dia. Jangan cuma menemani doang, tapi menolong dia untuk membuka wawasan dia, melihat dia di tengah kebingungan. Iya. Kasih yang benar adalah kasih yang hadir. Boleh gue simpulin kayak gitu? Wih, lu merasa bijaksana nih. Enggak pasti. dong, kan gue ngambil Oke. dari lu semua. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kita masuk ke yang terakhir. Teman-teman mungkin salah satu yang wow banget di film itu. Kenapa film ini mengambil background kekristenan? Dan sebenarnya bukan karena film ini. Yang mau di-highlight adalah kekristenan di dalam film ini. Lu tau nggak? Buat gue ada satu adegan yang ngena banget menurut gue. Dua. Adegan pertama, adegan gereja. Jadi ada satu teman-teman adegan di mana setelah Laras ketahuan semuanya, dia diajak si mama ke gereja. Mamanya bilang gini, udah nggak apa-apa, ayo ke gereja. Tuhan Maha Pengampun kok. Anaknya kayak udah nggak mau ke gereja gitu kan? Dia Udah. pasti merasa kayak Nggak enak. aku kotor, Aku gitu dosa, ya, gitu lah ya. Dia datang ke gereja. Tahu apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaatnya? Gila. Gue saat itu satu sisi gue kesel karena gue tahu itu gereja banyak komunitas zaman sekarang tuh yang mungkin seperti itu, yang melihat seseorang datang dengan keinginan untuk bertemu Tuhan, keinginan untuk merasa dirinya berdosa, dilihat dengan penuh penghakiman. Gue tuh lumayan kena loh kok di situ loh. Kayak gue ngerasa sedih satu. Terus yang kedua ada satu adegan lagi di mana mama si Larasnya udah sedih dan mamanya tuh datang sebagai mama yang penuh dengan kasih. Itu menurut gue satu sisi dia film itu memperlihatkan fakta tentang kekristenan zaman sekarang, bahwa ada yang melihat dengan penuh penghakiman, tapi ada juga yang menerima dengan penuh kasih. dan diceritakan di dalam film itu bahwa komunitas Kristen ya menolak, menghakimi apa? Gue nggak tahu. Lu mau jawab apa soalnya? ya. Menolak, Jadi menghakimi. sedihnya itu yang jadi pertanyaan gue wonder, wow, ini kok film ada gereja banget karena Iya. you know what, kalau misalnya di Indo, kalau lu mau film lu laku, mau pakai agama bukan yang minoritas dong, Yang gitu mayoritas, kan. Karena yang minoritas tuh nggak bakal laku gitu. Nah, tetapi kok tiba-tiba ini film kok jadi backgroundnya Kristen. Oh iya. Ya. Oke lah, apa alasannya di balik itu, apakah alasan pragmatis atau tidak kita nggak tahu dan nggak usahlah kita spekulasi. Gitu ya. Ya, di-spill ya kalau misalnya menurut teman-teman bagaimana, what do you think? Tolong dikasih tahu. Tolong komen ya. Iya. Tapi kita nggak usah bahas soal itu. Tapi maksud gue tuh gini, film ini cukup penting untuk kita bahas dalam perspektif gerejanya. Karena yang dilihat dari orang-orang tersebut adalah orang-orang ini menggosipkan si Laras. Menggosipkan, dijauhin dan sebagainya. Itu hal pertama yang gue sedihkan. Iya. Dan yang kedua yang paling gue sedihkan adalah kelihatan bahwa Laras dan mamanya ini ada dalam gestur-gestur beribadah. Iya. Iya banget. Tapi Laras itu sebenarnya punya fantasi seksual yang lain, punya kehidupan yang lain. Bukan hanya cuma di gereja, tapi juga punya kehidupan yang lain. Jadi ada dua kehidupan terpisah. Dan kita melihat bahwa yang terjadi di gereja-gereja tersebut kebanyakan tuh ritual demi ritual. Dan ini yang kita mau kritisin. Wah. Gereja seharusnya tidak hadir sebagai bagian ritual keagamaan lu. Tapi seharusnya gereja tuh hadir sampai pada kehidupan lu yang paling dalam. Termasuk ketika lu di kamar sendirian. Maksud gue bukannya di kamar sendirian lu
ikut gereja bukan, tetapi maksudnya kan gereja kita lagi ngomong tentang relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu seharusnya bukan pada gedung gereja di mana lu datang dengan ritual pengakuan dosa, dengan ritual beribadah, bukan. Tetapi relasi dengan Tuhan itu harus lu bawa pulang ke rumah. Secara personal. Harusnya lu alami di rumah. Kadang-kadang gereja itu cuman kita pandang sebagai, atau hubungan dengan Tuhan, hal yang rohani itu cuman kita pandang sebagai datang ke rumah Tuhan, datang ke ibadah ke gereja. And then lu melakukan ritual-ritual, dan after that nothing. Lu pulang lagi dan lu melakukan segala fantasi lu pulang lagi dan lu melakukan apa yang gak seharusnya lu lakukan. Lu pulang lagi dan lu hidup dalam dunia yang berbeda, yang dimana suka-suka lu, bukan pada gestur-gestur agama itu. Nah menurut gue ini yang gue kritik gitu, yang gue lihat bahwa sebenarnya sadar atau tidak sadar, mungkin film ini pada akhirnya mengangkat memang realitas yang terjadi, bahwa gereja itu cuman ritual doang, ritual keagamaan doang. Tetapi selebihnya gak ada urusan. Lu mau Kristen, lu mau apa, sama aja, suka-suka lu. Nah menurut gue ini bahaya. Satu hal yang gue sedihin juga sebenarnya di situ sih kok. Yang kayak tadi gue cerita, gue kayak ngelihat kayak rasanya, lu bayangin, lu jadi Laras. Nih lu jadi Laras ya. Gak dikasih tahu di film. Dia mau pertanyaan pamungkas. Terus lu jadi Laras. Gak dikasih tahu di film. Tapi lu kalau datang sebagai Laras yang berdosa, yang ngerasa dirinya lagi gak berharga, yang ngerasa dirinya jatuh dan sebagainya, lu datang mencari pertolongan di gereja. Dan lu dilihat seperti itu. Dan orang gereja kerjanya ngegosipin. Iya, itu dan orang gereja kerjanya ngegosipin. Perasaan lu gimana? Iya, hancur lah. Jadi makanya gini loh, maksudnya film ini kita, kalau gue secara pribadi gue nggak menjadi upset ya. Iya. Tapi upset itu dalam arti lo kenapa lu pakai Kristen? Enggak. Justru di satu sisi ini bagus. Untuk apa? Gereja mengintrospeksi diri. Betul. Gue juga melihatnya sebagai jemaat mengintrospeksi diri. Gitu loh. Jangan-jangan lu datang ke gedung gereja tetapi kerjaan lu sibuk ngegosipin orang. Jangan-jangan lu datang duduk di gereja tapi kerjaan lu sibuk untuk merasa diri lu yang kudus banget. Orang lain tuh kudisan banget gitu. Iya. So sad. Kalau lu jadi orang Kristen kayak gitu. Terus kalau misalkan nih, dan pasti terjadi, bukan lagi misalkan, seseorang datang ke tempat kita, ke gereja kita, ke lu, ke gua, ke teman-teman, atau mungkin teman-teman sendiri, kita harus ngomong apa ke dia gitu. Alih-alih sikap kita gosip dan menghakimi, kita harus apa buat teman kita yang lagi bermasalah dan penuh dengan problem. Ya bersahabat lah, menerima dia dengan kerinduan supaya dia jadi better ya. Jadi menerima dia bukan cuma asa-asa menerima, tapi menerima dia dengan sebuah keinginan, upaya untuk membuat dia jadi pribadi yang lebih baik. Apa itu lebih baik? Pertobatan, ya dong. Iya. Yang kedua, dia tuh akhirnya tidak lagi kembali ke dalam kesalahannya. Ya seharusnya kan gestur yang kita lakukan itu. Seorang perempuan Samaria, perempuan yang berdosa yang mau dilempar rame-rame tuh, yang batu, dibawa kepada Yesus. Dan di situ kemudian Yesus bilang, siapa yang di antara kamu yang gak berdosa? Kamu lempar. Terus gak ada yang lempar. Dan di situ Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu gestur itu adalah gestur anugerah banget ya. Maksudnya Tuhan yang membuka kesempatan bagi kita yang berdosa untuk pulih, untuk tidak lagi kembali ke lubang yang sama. Nah, gestur yang sama gua rasa harus dipunyai oleh jemaat. Ketika ada orang berdosa yang datang ke gereja, datang dengan gestur dan kerinduan misalnya untuk pertobatan, terimalah dia. Gitu, berilah dia ruang untuk bertobat. Lain waktu misalnya, ya itu omongannya nanti melebar, gak usah lah, gitu aja. Ya intinya kurang lebih seperti itulah ya. Gitu. Oke lah kalau gitu. Buat teman-teman yang udah menonton, gue berharap episode ini yang dari tadi Ko Andre udah banyak sharing, dari yang tadi kita udah banyak bahas, semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman semua. Atau apapun yang teman-teman lagi hadapin, masalah apapun, ya carilah teman, carilah orang bijak, dan carilah tempat untuk bertumbuh. Oh, nggak muncul kali muncul ini. Oh, enggak, ini Hello Kata bukan Hello Kata _rem.
Ya, hellogat_app. Jadi ya teman-teman, kita juga minta tolong teman-teman untuk follow sosial media kita di hellogat_app, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di aplikasi khususnya kita akan membangun iterasi kedua, which is upgradean kita dan membuat teman-teman boleh untuk berinteraksi dengan sesama yang bergumul. Nantikan 20 Februari. Wish, 2 hari lagi setelah video ini. Hari Sabtu. Benar dong. Iya. Nanti kan 20 Februari download App Store dan Play Store buat teman-teman yang menonton ini. Oke lah kalau gitu semua. It's been a long podcast, but thank you untuk Andre for sharing and everything. Thank you untuk netizen di sebelah sana yang mungkin teman-teman yang mendukung kami secara moral. Betul. Yang mendukung secara mereka makan aram-aram, Cuba dan Citato. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan tentu saja terima kasih untuk teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.